Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz ini ditemukan beberapa kali juga dalam Al-Quran, termasuk banyak ya. Itu berasal dari kata azza, ya izzu, izzan, yang berarti perkasa terhadap segala sesuatu. Baik perkasa dalam melakukannya atau Allah maha hebat, maha berwibawa dalam meninggalkan sesuatu. Itu makna pertama. Dan makna yang kedua, Al-Aziz itu bermakna Al-Khatirul Jadir, ya, yang sangat diperlukan orang, tapi dia hanya satu saja. Apa bahasa yang paling enak? Kalau bahasa Arabnya enak, ya, Al-Khatirul Jadir atau Al-Adimul Masal, yang tidak ada yang sebanding dengannya, dan semua orang membutuhkannya. Itu makna kedua dari Al-Aziz. Maka ada istilah dalam ilmu hadis, hadisun aziz. Hadis yang jarang. Tapi kita butuh hadis-hadis seperti itu. Karena ada beberapa lafaz yang menarik misalnya. Begitu juga Allah. Nah, kalau versi saya, Al-Aziz ini boleh diartikan yang maha unik. Yang maha unik. Allah lah yang maha unik. Unik, antik, ya, itu aziz. Iya. Hilang suaranya, Ustaz. Maaf, hilang suaranya. Jadi Al-Aziz dapat juga diartikan tadi, pertama adalah yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ya, Al-Adimul Masal, yang wujudnya sangat unik. Wujudnya sangat unik, wujudnya, dan uniknya itu dicari. Nah, itulah Al-Aziz. Nama ini, apabila nama ini masuk ke dalam kalbu seseorang, maka kalbu orang ini itu tidak akan lagi bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nama ini dakhalat ilal qalb, nama ini nurnya masuk ke dalam kalbu, maka seseorang yang mendapatkan kalbu ini, mendapatkan nama ini, dia kalbunya akan menjadi tahan banting. Kalau kalbunya ini bersinar dengan nama itu, lalu sinarnya memberikan efek kepada akalnya, maka cara berpikir orang ini akan unik. Jika orang itu punya keahlian, keahliannya akan menjadi unik. Jadi kenapa banyak di dunia ini orang bisa bertukang, tapi yang bisa menjadi arsitek yang menarik, yang dicari itu tidak banyak. Itu karena nama Allah Al-Aziz masuk ke dalam diri. Banyak di dunia ini, di Indonesia khususnya, orang yang belajar agama, yang ceramah, tapi ketika ngajar itu berbeda. Jadi sahabat saya, orang Tangsel, orang Jakarta Selatan, itu jalan-jalan rihlah ke Tuban. Sampai di Tuban itu udah nggak jauh ke Jawa Tengah, ke tempatnya Gus Baha. Si teman saya ini pengen ketemu Gus Baha. Apa kata beliau? Mas, bisa anterin saya ke ini Gus Baha nggak? Si Mas ini sepertinya iri yang positif kalau kali ya.
atau iri negatif, kita nggak tahu, terhadap popularitas Gus Baha. Apa kata dia? Oh, yang kayak dia banyak di sini. Gitu. Jadi ngapain ke sono, sini aja, begitu maksud. Ini menunjukkan apa? Jadi kalau emang betul banyak orang kayak Gus Baha di Jawa, tapi kenapa Gus Baha yang menarik? Itu karena Nurul Aziz barangkali masuk ke dalam kolbunya, dia sadari atau tidak, maka cara penjelasannya lebih unik, dicari orang. Barangkali seperti itu kalau kita mau jelaskan secara praktis ya. Banyak orang bisa menggambar di dunia, tapi seniman yang bisa menggambar dengan menarik itu nggak banyak. Nah, begitulah selanjutnya juga dikembangkan. Ya. Apabila nama dari Al-Aziz masuk ke dalam kolbu, maka orang itu akan menjadi spesial, menjadi unik dan dicari. Kemudian itu jika kita melihat kepada dunia zahir, bagaimana ke dalam dirinya orang yang mendapatkan cahaya aziz tadi, orang ini kalau sudah kedapatan nurul aziz, maka kolbunya hanya tunduk kepada Allah. Dia tidak akan pernah mengangkat hajatnya kecuali hanya kepada Allah SWT. Dia tidak akan ngadu ke makhluk, ya. Dia tidak akan bersandar ke makhluk dan lain sebagainya. Nah, itulah orang yang dapat nurul aziz. Dan Imam Abul Abbas Al-Mursi, ya, ini sesuai dengan kata-kata beliau. Apa kata? Wallahi ma ra'aitul izza illa birafil himmati anil makhlukin. Jadi Imam Zarruq menukil kalam Imam Al-Mursi. Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? Aku tidak melihat ada orang yang mendapatkan izzah, ya, izzah dalam dirinya, keperkasaan, keunikan dalam dirinya, illa kecuali birafil himmati anil makhlukin. Dia tidak lagi mengadukan himmahnya, kebutuhannya, keperluannya kepada makhluk, tapi dia selalu mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama ini jika kita amalkan, Bapak Ibu, amalkan setiap hari, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Aziz. Nanti kita akan ya, walaupun kita sayang cinta kepada anak, tapi rasa kita membutuhkan mereka itu akan hilang nanti. Nah, justru mereka nanti yang butuh Bapak Ibu, ya. Karena si kolbu ini sudah nggak bergantung ke siapapun, maka kolbu ini akan dicari oleh makhluk-makhluk Allah. Saya sering memberikan contoh kenapa para pejabat itu sering datang ke kiai-kiai di pelosok, kiai-kiai yang bahkan dia sebenarnya tidak menerima bantuan dari pemerintah, tapi kok orang-orang pemerintahan sering datang kepada mereka. Nah, itu rahasianya di mana? Rahasianya adalah mereka tidak pernah menggantungkan hatinya kepada makhluk siapapun. Nah, Bapak Ibu, dulu ini adalah salah satu rahasia dari senjata batinnya tentara-tentara Islam ketika berperang. Jadi mereka itu supaya musuh itu bergetar, musuh itu takut melihatnya dan bisa mengalahkan musuh secara batin sebelum berperang secara fisik. Mereka membaca doa ini, ya, berkali-kali di depan musuhnya. Imam Surawardi itu mengajarkan ke murid-muridnya supaya membacanya sab'ina marrah, ya, 70 kali sebelum ketika berhadapan dengan musuh-musuh. Jadi jangan dikira Asmaul Husna itu tidak ada efeknya dalam kehidupan, dalam bahkan peperangan. Itu ada. Ya, ini salah satu nama yang merupakan silahul mu'min, ya, menjadi senjata orang beriman pada sisi batin mereka. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana cara kita menjadi Abdul Aziz, hamba Allah yang aziz? Maka caranya adalah membuang rasa keterkaitan dengan makhluk. Nah, ini kan puasa itu caranya membuang keterkaitan kita dengan makhluk, dengan makan, dengan minum. Makan minum itu kan
boleh disebut kita butuh makan, minum untuk bertahan hidup. Bahkan keberlangsungan nasab, ya, turunan itu dengan cara melakukan jima. Itu pun dilarang dalam keadaan berpuasa. Untuk apa? Supaya muncul pribadi-pribadi yang masuk Nurul Aziz ke dalam dirinya. Nah, jadi ketika kita berlatih nih, kalau sudah berlatih ngurangin makan, minum, maka sekarang coba latihkan diri supaya tidak bergantung kepada siapapun. Nah, hatinya, ya, zahirnya kita makhluk sosial, kita butuh ketemu dengan orang ini, orang itu, dalam bekerja pasti terlibat siapapun. Jadi kembali kepada makna yang tadi, ya. Jadi siapapun yang mendapatkan Nurul Izzah, Nurul Aziz dalam dirinya, maka qalbunya akan takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, dia tidak akan mengangkat hajatnya kepada selain Allah, dan di saat itu juga dia menjadi makhluk paling merdeka. Jadi apa faedah kita memahami nama ini? Memahami nama ini membuat kita menjadi makhluk yang paling merdeka dalam dunia. Ya. Baik. Nama yang kedua yaitu Al-Jabbar. Al-Jabbar ini secara bahasa alladzi talafal amru inda ikhtilalihi, atau inqazul hukmi qahran 'alal ibad. Kalau bahasa sederhananya, yang bisa merubah sesuatu secara secara drastis. Kalau Al-Jabbar itu sudah menyentuh sesuatu, maka dia akan berubah. Nah, itu Jabbar. Tapi dalam terjemahan biasa saya nggak inget ya. Biasanya di kementerian itu terjemahannya apa sih? Maha memaksa atau apa ya? Nah, kalau kita menerjemahkannya dalam kajian Syarah Asmaul Husna, yang maha merubah dan perubahannya cepat. Yang maha mempengaruhi dan pengaruhnya drastis. Nah, itu yang disebut dengan Jabbar. Nah, Al-Jabbar ini kalau masuk nurnya ke dalam diri seorang guru, maka guru ini akan mampu merubah kebodohan murid dalam waktu sekejap menjadi kepintaran, ya, kecerdasan. Nah, itu berarti si gurunya dapat percikan nama-nama Allah Al-Jabbar. Kalau nama ini masuk kepada seorang pejabat, maka apapun urusan kenegaraan itu beres sama dia. Ya. Masuk pada politisi, kalau dia muncul, maka persoalan membuat pengaruh di partai itu selesai. Jika di rumah Nurul Jabbar masuk ke dalam diri orang tua, maka jika sosok dia datang pulang ke rumah, nanti akan merubah suasana menjadi apa yang dia mau. Maunya rame, maunya diam, jadi diam. Nah, ini Nurul Jabbar. Maka apabila seseorang yang di kolbunya masuk Al-Jabbar, dia nggak akan bisa juga melawan perubahan itu dalam dirinya. Banyak sekali beberapa kawan kita belajar zikir, di saat berzikir itu badannya tiba-tiba bergetar, tiba-tiba nangis. Padahal dia bukan orang yang suka nangis, dia bukan orang yang lemah. Kenapa itu muncul? Karena Allah mempunyai cahaya Al-Jabbar yang dia kemudian pancarkan ke dalam kalbu seorang hambanya. Nah, jika nur itu sudah masuk ke dalam kalbu, kita nggak akan terganggu lagi dengan tetangga yang rese, nggak akan terganggu lagi. Tetangga ini kan ada yang offline, ada online. Yang ramai itu sekarang yang online ini. Nggak akan tersinggung jika orang mengata-ngatai kita, insya Allah. Kalau Nurul Jabbar ini sudah masuk dalam kalbu, nggak akan takut kepada raja-raja dunia. Raja dunia ini jangan dibayangkan cuma pejabat. Raja dunia itu orang berduit. Kalau pada ustadz tuh dia ngelihat jamaah yang kaya gitu, dia nggak akan, hatinya nggak nyantol ke situ. Hatinya nyantol kepada Allah yang maha kaya, bukan kepada ustadz yang kaya itu. Nah, kalau orang yang bekerja, dia betul menghormati bosnya, tapi di
Putus lagi Ustaz, hilang lagi suaranya. Mendapat Nurul Jabbar, karena perubahan di tangannya akan menjadi drastis, maka orang-orangnya akan disegani. Kita doakan para ulama kita, guru-guru kita, para pemimpin di negeri kita, baik semua negeri di kalangan semua negeri-negeri Islam, mempunyai cahaya ini di kalbunya, sehingga dia bisa merubah dan mereformasi negerinya masing-masing, mengislah, memperbaiki negerinya masing-masing dengan perubahan yang dahsyat. Ya. Lalu bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan nama Allah Al-Jabbar? Karena Allah ini jika ingin merubah sesuatu, dia akan berubah secepat mungkin. Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ini adalah salah satu cara mendekatkan diri dengan nama Al-Jabbar. Loh Ustaz, kan nggak ada kata Jabbarnya itu. Iya, tapi yang muqallibal qulub, membolak-balik hati, itu tidak dapat membolak-balik hati kecuali dengan nama Al-Jabbar. Kenapa Bapak Ibu punya anak misalnya, atau punya saudara, punya teman, itu kita nggak bisa merubah dia. Karena yang merubah kalbu seseorang kan bukan manusia. Yang merubah cuma Allah. Dia aja nggak bisa merubah kalbunya. Si manusia itu hanya bisa menahan nafsiyahnya, gejolak jiwanya, tapi untuk merubah kalbu itu cuma Allah. Itu sebabnya perubahan-perubahan minat hati itu tidak boleh menjadi pokok pikiran kita atau menjadi standar keimanan. Dulu bisa aja kita senang seseorang, sekarang nggak senang. Atau kita benci seseorang, nanti sekarang jadi senang. Itu bisa terjadi. Jadi jangan siksa hati kita untuk tetap kepada pilihan-pilihan nafsu. Nafsu itu maunya ini itu. Kalbu enggak. Kalau kalbu itu sudah melihat sesuatu yang menyentuhnya, dia tidak akan ada yang bisa merubah paradigmanya. Nah. Maka beliau Imam Az-Zarruq mengatakan bahwa kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Al-Jabbar, maka hendaklah bijabril qulub, hendaklah kemudian mencoba menata hati dengan detail, dengan disiplin, wa tarki ma siwal mahbub wal matlub, lalu meninggalkan kekasih yang palsu. Maksudnya dalam hati itu sesuatu yang kita cintai, kita harapkan, ya mohon maaf, termasuk hati bergantung kepada pasangan itu udah nggak boleh dalam bab ini. Bergantung, berharap kepada anak itu nggak boleh dalam bab ini ya. Kalau secara psikis ya sih boleh-boleh aja, secara manusiawi boleh. Tapi jika nama Al-Aziz, nama Al-Jabbar sudah bersinar dalam kalbu, maka sangat sulit kita bisa percaya ada orang sudah dapat nama ini, tapi dia masih galau urusan anaknya. Ya, masih galau urusan pekerjaannya. Dia jalannya aja, kerja aja. Punya anak ya ada kadang baik, kadang buruk, kadang cekcok, kadang begitu biasa. Ya. Nah, orang kalau biasa baca nama Al-Jabbar, Bapak Ibu, di zaman-zaman dulu ulama kita kan dulu nggak punya pistol. Nggak semua ulama juga dulu mampu main pedang, main panah. Maka mereka nyimpen nama ini di hatinya. Mau safar, mau tinggal di mana, itu mereka mengamalkan ini. Jika mereka mengamalkan ini sering, membaca Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Aziz, maka apa yang terjadi? Itu musuh aja segan sama dia. Jadi kita misalnya ketemu ada kiai, ada teman, orang nggak ada apa-apa, tapi sangat sederhana, tapi kok bikin kita segan sama dia. Barangkali dia dapat Nurul Jabbar. Bapak Ibu, tapi jangan berharap yang sisi duniawi. Al-Aziz supaya dicari orang sedunia, repot ya. Al-Jabbar supaya disegani orang di dunia, repot. Nanti jadi kesepian. Orang yang paling sepi di dunia ini yang nggak punya teman ngobrol yang setara. Atau minimal ya satu strata di bawah dia. Jadi gimana? Nama-nama ini supaya kita disegani di langit. Disegani nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya tujuan. Ya. Jadi
Kalau di luar sana ada orang yang belajar Asmaul Husna supaya sakti, nah kita bukan pengen sakti itu. Kita pengen supaya Allah menyebut-nyebut nama kita di majelis para malaikat yang ada di langit, supaya nama kita harum di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk yang mulia dan suci. Putus lagi Ustaz. Ya, Putus. kira-kira gitu Pak Mas. Putus-putus ya. Saya rasa cukup Pak Mas. Baik.